Berikutnya kita akan kembali masuk ke sesi presentasi sesi 3, dimulai oleh peserta Ilana Maresya. Kepada presenter Ilana Maresya, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi kepada Bapak Yandi Andriatmo selaku pengulas, rekan-rekan Skripsi Awards, dan para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Ilana Maresya, NPM 2016-420190. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Zona Transisi Panorama Bentang Kota berdasarkan konfigurasi elemen fisik spasial pada kawasan Lapangan Tugu Padang. Kenapa penelitian ini dapat dianggap penting, yaitu pertama karena dokumentasi terkait panorama bentang kota sendiri masih minim di Indonesia, khususnya di objek studi saya di Kota Padang. Lalu kenapa Kota Padang sendiri dipilih menjadi objek studi adalah karena dia memiliki 3 aspek yang istimewa yang memberikan karakteristik sendiri terhadap panorama bentang kotanya, yaitu aspek historiografi, kultural, dan waterfront city. Untuk pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana perumusan teoritis karakteristik visual ruang kota berdasarkan literatur The Concise Townscape, The Aesthetic Townscape, dan Road Form and Townscape. Yang kedua, apa saja elemen fisik spasial menciptakan citra visual panorama bentang kota di kawasan Lapangan Tugu Padang. Dan yang ketiga, bagaimana implikasi elemen fisik spasial terhadap zona transisi panorama bentang kota di kawasan Lapangan Tugu. Untuk memahami zona transisi panorama bentang kota tadi, dilakukan tinjauan pustaka terhadap masing-masing kata, dimulai dari pengertian pesona didapatkan dari KBBI adalah daya tarik atau daya pikat, sedangkan dalam konteks slogan pariwisata Indonesia, pesona itu berarti kaya akan ketakjuban, sehingga pesona sendiri memiliki arti suatu yang memiliki daya tarik dan dapat menyebabkan perasaan takjub atau kagum pada pengamatnya. Untuk pengertian transisi dari KBBI adalah peralihan dari suatu keadaan pada keadaan yang lainnya. Dan dalam website organisasi.co.id yang menjelaskan pengertian transisi dalam berbagai konteks, terdapat satu kata yang selalu muncul dalam setiap konteks, yaitu perubahan. Sehingga transisi ini adalah terjadinya perubahan atau peralihan dari suatu keadaan menuju ke yang lain. Untuk pengertian persona transisi sendiri adalah daya tarik yang terdapat pada suatu keadaan yang mengalami perubahan atau peralihan. Untuk pengertian dari townscape atau panorama bentang kota didapatkan dari 3 sumber literatur yang dipakai dengan membuat skema yang berisi substansi antara 2 sumber literatur, sehingga secara total didapatkan 3 skema seperti pada gambar. Nah, dari 3 skema tadi dilihat keyword apa yang selalu muncul, dan dalam kasus ini adalah elements of townscape atau elemen fisik spasial dalam panorama bentang kota yang dijadikan basis dalam penelitian ini. Untuk penelitian sendiri dilakukan secara daring menggunakan fitur Google Earth dan Google Street View. Dan metode penelitian sendiri adalah gabungan dari tinjauan pustaka dan observasi yang akan berhasil analisis dan kesimpulan. Untuk metode pembahasan atau analisis dimulai dari observasi tadi, di mana akan didapatkan suatu view yang dianggap baik dan diubah menjadi sketsa, lalu sketsa tersebut diamati dan diwarnai untuk menunjukkan elemen fisik spasial yang terdapat pada view. Nah, untuk melakukan analisis, dibuat suatu parameter analisis yang akan menghasilkan hasil analisis. Untuk objeknya studinya sendiri terdapat di kawasan Lapangan Tugu di Kota Padang dengan luas kawasan sekitar 7,4 hektar. Untuk kawasan objek studi yang dipilih memiliki 2 orientasi dengan aspek yang berbeda, yaitu orientasi vertikal memiliki aspek historiografi dan kultural, sedangkan orientasi horizontal memiliki aspek kultural dan waterfront city. Untuk meneliti kawasan ini diletakkan sebanyak 12 titik penelitian di sekitar orientasi horizontal maupun vertikal, di mana dari setiap titik ini akan mendapatkan view yang diambil screenshotnya seperti pada gambar di kanan. Nah, untuk meneliti kawasan ini juga dilakukan identifikasi terhadap elemen fisik spasial pada setiap titik. Di sini akan diberikan satu contoh di mana elemen akan ditunjuk dan didata seperti di sebelah kanan. Nah, dari seluruh titik tadi didapatkan sebanyak 28 elemen fisik spasial yang diklasifikasikan menjadi 12 elemen fisik spasial yang bersifat lebih umum. Untuk meneliti dilakukan juga metode fisisarial, di mana titik penelitian tadi ditaruh pada kawasan secara berurutan untuk menciptakan rangkaian citra visual ruang kota sehingga dapat diperlihatkan transisi dari segmen A menuju ke segmen B. Untuk menganalisis elemen fisik spasial pada setiap titik penelitian,
baik secara fisik maupun spasial, dibuat sebuah parameter analisis untuk menilai masing-masing elemen, di mana nilai min 2 adalah terendah dan nilai plus 2 adalah tertinggi. Titik yang akan dijadikan contoh adalah titik 7 untuk segmen A dan titik 10 untuk segmen B, di mana di titik 7 ini dapat dilihat bahwa elemen yang mendapatkan nilai tertinggi adalah elemen jalur hijau, pagar, Museum Aditya Warman, vegetasi liar, dan vegetasi dalam pot yang mendapatkan nilai plus 2. Sedangkan elemen yang mendapatkan nilai terendah adalah elemen kultural atau pagonjong. Untuk elemen titik 10 yang merepresentasikan segmen B, ini dapat terlihat bahwa nilai tertinggi adalah plus 1 yang didapatkan oleh jalan raya, trotoar terdesain, dan pagar taman budaya. Sedangkan nilai terendah terdapat pada elemen trotoar dengan nilai min 1. Terdapat beberapa elemen lain juga yang dapatkan nilai plus 1 yang merupakan nilai tertinggi. Nah, untuk dari seluruh penilaian pada setiap titik penelitian tadi dapat dilihat pada tabel ini, di mana nilai tertinggi plus 2 itu paling banyak didapatkan oleh badan jalan, pagar, dan vegetasi. Ada juga nilai terendah pada trotoar, namun hanya di satu titik, sedangkan di titik lainnya dia mendapatkan nilai yang relatif tinggi. Nah, ini juga untuk selanjutnya, dan di paling bawah terlihat bahwa rata-rata per segmen itu lebih tinggi didapatkan oleh segmen A. Nah, ini adalah relasi dari tinjauan pustaka dan hasil analisis di mana setiap elemen akan dihubungkan dengan poin teori yang terdapat dalam sumber literatur. Oke, nah, dari penilaian tadi dapat dilihat bahwa jalan raya dan trotoar itu merupakan elemen yang mendapatkan nilai tinggi, sehingga elemen jalan raya dan trotoar ini dia memiliki kontinuitas yang baik seperti yang ditunjukkan dalam rangkaian gambar ini. Dia selalu muncul dalam setiap tampak. Nah, untuk elemen pagar sendiri juga memiliki kontinuitas yang spesifik terhadap suatu segmen, di mana elemen pagar Museum Aditya Warman itu dia dominan di segmen A, pagar Taman Budaya itu dia ada di segmen A dan segmen B, sedangkan elemen pagar pantai itu dia dominan di segmen B. Nah, untuk elemen vegetasi sendiri dia seperti elemen jalan di mana dia selalu muncul di setiap titik penelitian. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, menjawab pertanyaan penelitian yang di awal tadi, yang pertama itu memang dari tabel tadi ada kesesuaian antara poin literatur dengan eksistensi fisik spasial dari setiap elemen. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, memang ada peralihan dari elemen yang terdapat di segmen A menuju segmen B, karena di segmen B itu merupakan area waterfront, maka elemen vertikalnya semakin sedikit untuk menunjukkan panorama laut. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, elemen-elemen yang mendapatkan nilai tinggi adalah elemen jalan, trotoar, pagar, dan vegetasi, sehingga elemen-elemen tersebut memiliki dampak positif terhadap pesona transisi panorama bentang kota di kawasan lapangan Tugu. Untuk saran dan keberlanjutan dari penelitian ini, karena elemen fisik spasial tadi belum sepenuhnya dapat mendapatkan nilai tinggi, diharapkan agar ke depannya perintah daerah, perencana kota, dan masyarakat dapat bersinergi dalam meningkatkan elemen fisik spasial ruang kota, baik secara fungsional maupun estetika. Terima kasih, sekian dari saya. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya dari presenter Ilana Maresya. Berikutnya kita beralih ke presenter berikutnya, yaitu Hasya Edina Tama dengan tema impresi harmoni panorama bentang kota berdasarkan aspek fisik spasial pada kawasan Kota Tua Padang. Dipersilakan kepada Hasya Edina Tama untuk presentasi. Perkenalkan, nama saya Hasya Dinatama. Di sini saya akan memaparkan terkait skripsi saya yang berjudul Impresi Harmoni Panorama Bentang Kota berdasarkan aspek fisik spasial pada kawasan Kota Tua Padang, di mana objek studinya adalah kawasan selatan Sungai Batang Arau. Latar belakangnya sendiri adalah Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya. Nah, hal itu juga mendasari terbentuknya tatanan kota yang cukup unik. Intensi utamanya sendiri adalah menambah data dokumentasi terkait panorama bentang kota di Indonesia, khususnya di Kota Padang. Nah, yang menarik dari Kota Padang sendiri adalah kondisi geografi, historiografi, dan kultur budayanya. Kawasan selatan Sungai Batang Arau memang tidak memiliki arsitektur yang cukup ikonik, tetapi elemen fisik spasial dan juga aktivitas masyarakatnya memunculkan kesan yang berbeda-beda di setiap titik amatannya. Maka dari itu, saya tertarik untuk mengangkat impresi atau kesan yang tampil pada sebuah ruang kota terkait harmonisasi konfigurasi elemen fisik spasial dari panorama bentang kota di kawasan tersebut sebagai penelitian saya. Nah, masalah yang muncul adalah tingkat keberagaman yang cukup tinggi dari aktivitas dan elemen fisik spasialnya itu menghasilkan dua kemungkinan, yaitu panorama yang harmonis ataupun panorama yang tidak harmonis.
Dari masalah tersebut muncullah pertanyaan penelitian. Yang pertama terkait kondisi elemen fisik spasial yang ada di sana, kemudian korelasi realita dan juga literatur yang saya gunakan, dan yang terakhir terkait impresi harmoni yang terjadi antara elemen fisik spasial dan juga aktivitas yang berjalan di sana. Impresi visual sendiri adalah pengaruh terhadap pikiran yang dirasakan sebagai pengaruh dari indera penglihatan ketika melihat sebuah pemandangan, yang juga berguna untuk memahami dasar bentuk yang hadir dalam sebuah komposisi arsitektur. Harmoni sendiri adalah kondisi di mana semua elemen pembentuk komposisi berpadu secara seimbang dan menghasilkan keselarasan. Metode analisis yang saya gunakan ada 3 langkah dan menggunakan 2 parameter. Yang pertama adalah parameter analisis panorama bentang kota yang menggunakan bobot semantik, dan yang kedua juga parameter impresi harmoni yang menggunakan bobot semantik. Nah, berikut adalah 3 literatur utama yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang kemudian saya dan tim saya elaborasi dan menghasilkan skema utama, yaitu Elements of Townscape. Nah, untuk kawasan selatan Sungai Batang Arau yang saya observasi, ini memiliki luas cakupan 38 hektar are, di mana memiliki 3 titik observasi. Yang pertama adalah kawasan sekitar Jembatan Siti Nurbaya, yang kedua koridor Jalan Kampung Batu sebelah barat, dan juga koridor Jalan Kampung Batu sampai Kampung Telen di bagian timur. Nah, masuk ke dalam analisisnya. Jadi yang pertama ada deskripsi ruang kota, yang kawasan pertama. Jika dilihat, elemen fisik spasial yang cukup menonjol adalah Bukit Gado-Gado dan juga pemukiman kaki bukit. Dan di sini juga dapat dilihat adanya tiang PJU yang berbaris yang mengantarkan pengguna jalan masuk ke dalam kawasan selatan Sungai Batang Arau. Nah, di jalan eksis jembatan ini dapat terlihat lebih jelas terkait pemukiman kaki bukitnya, dan juga adanya aktivitas masyarakat di kanan dan kiri jalan yang menghasilkan kesan humanis. Nah, di titik ini, Jembatan Siti Nurbaya yang tadi kita lewati menjadi latar belakang dan menghasilkan sense of space yang berbeda. Nah, kemudian kita masuk ke jalan yang kedua. Ini ada Jembatan Siti Nurbaya yang tadi kita lewati menjadi naungan sebuah plaza yang menjadi tempat aktivitas masyarakat sekitarnya. Dan jika dilanjutkan, terlihat juga menyatu dengan Plaza Batang Arau dan juga amphitheater, dan tatanannya elemen fisik spasial cukup tertata. Dan jika diteruskan, ini ada ikon yang cukup terkenal di area Sungai Batang Arau ini yang berupa masjid. Masuk ke kawasan ketiga, di serial visi kawasan ketiga ini dapat dilihat adanya aktivitas konstruksi, yaitu untuk meningkatkan kualitas elemen fisik spasial berupa trotoar dan juga plaza untuk masyarakat. Dan elemen natural di sini juga turut mengimbangi walaupun hanya di beberapa titik saja. Nah, kembali ke pertanyaan penelitian, jadi bagaimana kondisi elemen fisik spasial yang hadir? Keberadaannya itu memang mempengaruhi terbentuknya sebuah ruang kota. Di kawasan ini, saya kerucutkan menjadi 7 kategori yang berada di tabel sebelah kiri. Nah, elemen fisik yang ada di setiap titiknya itu cukup berbeda karena desain yang beragam dan tingkat keterawatannya yang beragam pula, sehingga masing-masing itu memiliki dampak berbeda terhadap citra visual ruang kotanya. Nah, kemudian berikut adalah tabel korelasi antara realita kawasan tersebut dengan literatur yang saya gunakan. Dan ini secara singkat, sebagai contoh ada elemen jalan dan trotoar yang terkait dengan teori network, legs and wheels, ada trim, building and street, dan juga townscape alignment. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan impresi harmoni yang terjadi di kawasan ini. Nah, yang pertama ini di kawasan Jembatan Siti Nurbaya memiliki kategori harmoni, karena elemen fisik spasial dan aktivitasnya cukup menyeimbangkan dan terkesan baik. Kemudian yang kedua adalah koridor Jalan Kampung Batu bagian barat, ini termasuk dalam kategori netral, di mana aktivitasnya itu cukup ramai, dan ruang yang ada juga memiliki kesan humanis dan fungsional. Dan yang terakhir ini Jalan Kampung Batu dan Kampung Teleng bagian timur, ini termasuk ke dalam kategori tidak harmonis, akibat adanya aktivitas konstruksi untuk meningkatkan kualitas elemen fisik spasial yang ada, jadi elemen fisik spasial yang ada di sekitarnya juga turut terdampak menjadi kurang baik karena kurang terawat. Tapi mudah-mudahan ke depannya ini akan menjadi sebuah pembalik keadaan menghasilkan kualitas impresi visual yang baik. Nah, berikut adalah tabel elemen fisik spasial yang membentuk harmoni lingkungan dan juga yang membentuk disharmoni dalam lingkungan. Nah, kesimpulannya sendiri adalah impresi harmoni ini
memiliki kesan yang beragam karena menghasilkan deskripsi ruang kota yang berbeda setiap titik amatannya. Nah, perbedaannya ini didasari oleh kondisi elemen fisik spasial yang hadir di setiap titik amatan, di mana kondisinya memiliki korelasi dengan aktivitas masyarakatnya. Keberadaan elemen yang mendukung kegiatan dan aktivitas masyarakat menjadi nilai tambah kawasan. Kondisi elemen fisik spasial kawasan selatan Sungai Batang Arau ini juga memiliki hubungan dengan beberapa teori dan literatur yang digunakan. Dari pengklasifikasian di tabel sebelumnya, dapat menjadi indikasi bahwa tidak semua elemen fisik spasial mempengaruhi terbentuknya impresi harmoni dari sebuah kawasan perkotaan. Terlepas dari itu, elemen fisik spasial yang harmoni maupun disharmoni membentuk citra kota yang cukup unik setiap titiknya. Nah, untuk sarannya sendiri, saya bisa memberikan 3 saran. Yang pertama terkait pemilihan objek studi, di mana Kota Padang merupakan kota yang unik untuk ditelusuri lebih lanjut. Dan 2, untuk pengembangan kawasan ruang kota, itu dapat diadakan studi kebutuhan aktivitas yang dapat membentuk ruang kota yang cukup fungsional. Dan yang terakhir adalah pembangunan ruang tumbuh vegetasi, di mana dapat dipikirkan secara fungsional, tidak hanya secara estetika. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk peserta Hasya Edina Tama atas pemaparan presentasinya. Baik, kita beralih ke presenter berikutnya, yaitu Clarissa Lius dengan ekspresi keragaman rupa visual pada panorama ruang kota berdasarkan aspek fisik spasial pada kawasan Kota Tua Padang. Kepada presenter Clarissa Lius, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Clarissa Lius, saya adalah mahasiswa jurusan arsitektur dari Universitas Katolik Parahyangan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Ekspresi Keragaman Rupa Visual pada Panorama Ruang Kota berdasarkan aspek fisik spasial pada kawasan Kota Tua Padang. Titik berat pada penelitian ini adalah panorama ruang kota atau townscape yang memiliki definisi bentuk fisik suatu kota yang lahir dari dalam penataan bangunan, jalan, serta ruang yang menghiasi lingkungan perkotaan. Ketika hendak melakukan pendalaman terkait panorama ruang kota, kajian literatur saja tidaklah cukup. Perlu adanya pendalaman lebih lanjut dengan cara pengkajian langsung terhadap data fisik suatu kota. Di Indonesia sendiri, dokumentasi serta pembahasan terkait panorama ruang kota masih sangat sedikit, sehingga kedua fenomena inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Dari latar belakang tersebut muncul 3 pertanyaan penelitian yang sifatnya bertahap. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan panorama ruang kota menurut kajian literatur The Concise Townscape, The Aesthetic Townscape, dan Road Form and Townscape. Pertanyaan yang kedua adalah apa saja elemen fisik spasial yang berpengaruh pada ekspresi keragaman rupa visual yang hadir pada panorama ruang kota di kawasan Kota Tua Padang. Dan pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana ekspresi keragaman rupa visual panorama ruang kota yang tercipta dari elemen fisik spasial yang hadir pada panorama ruang kota di kawasan Kota Tua Padang. Selanjutnya berikut adalah kerangka penelitian yang akan membantu proses penelitian. Dan berikut adalah ketiga literatur yang digunakan pada penelitian ini. Dari ketiga literatur tersebut, tim estetika perkotaan membuat sebuah skema yang membantu proses analisis. Skema merupakan substansi pokok dari ketiga literatur, yaitu skema Elements of Townscape. Objek studi pada penelitian ini adalah kawasan Kota Tua Padang. Kawasan ini memiliki nilai histografi yang kuat serta panorama alam yang sangat indah, yaitu perbukitan serta sungai yang menjadi ciri khas dari kawasan perkotaan tersebut. Nilai histografi serta panorama alam yang ada pada perkotaan menciptakan berbagai ekspresi pada setiap sudut kota. Kawasan penelitian sendiri memiliki luasan sekitar 12,8 hektar dengan 5 koridor jalan serta 12 titik amatan. Batas sisi barat dari objek studi adalah Jembatan Siti Nurbaya. Pada Jembatan Siti Nurbaya terdapat 3 titik amatan yang memiliki view dari arah bawah jembatan. Kemudian bergeser sedikit 130 meter ke timur adalah kawasan pedestrian Batang Arau yang baru dibangun pada tahun 2017. Dan bergeser sedikit lagi ke sisi timur adalah kawasan Batang Arau sisi timur. Selanjutnya adalah kawasan Klenteng yang merupakan kawasan pecinan bersejarah di Kota Tua Padang. Pada kawasan ini terdapat 2 titik amatan dan pada salah satu titik amatan terdapat bangunan cagar budaya bersejarah yaitu Kelenteng Sehien Kiong. Selanjutnya adalah kawasan Niaga yang merupakan salah satu kawasan pasar tertua di Kota Tua Padang. Kawasan ini dinominasi oleh bangunan dengan fungsi shop house atau rumah toko serta hunian. Terdapat 4 titik amatan yang membentuk serial vision yang terpisah sejauh 40 meter pada kawasan ini. Selanjutnya adalah kawasan Pasar Gadang. Kawasan Pasar Gadang merupakan salah satu kawasan pasar tertua juga di kawasan Kota Tua Padang yang berkembang dari sebuah pasar pribumi yang tumbuh sejak abad ke-17. Konon kawasan ini juga merupakan pergudangan yang dibangun oleh Belanda.
Pada titik amatan ini terdapat sebuah bangunan cagar budaya, yaitu bangunan Masjid Muhammadan yang ada pada titik amatan 11. Setelah objek studi diidentifikasi, maka analisis pun dapat dimulai. Analisis yang pertama dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait apa yang dimaksud dengan panorama ruang kota menurut kajian ketiga literatur. Analisis dilakukan dengan pertama-tama mencari korelasi antara elemen yang ada pada literatur dengan elemen yang ada pada data fisik Kota Tua Padang. Didapati bahwa elemen dasar pembentukan panorama ruang kota adalah townscape alignment dan territories of architecture. Kedua elemen tersebut membentuk suatu batasan ruang perkotaan. Sementara itu di dalam ruang perkotaan sendiri terdapat elements of townscape yang terdiri dari internal appearance dan external appearance yang saling melengkapi satu sama lain. Sebagai contoh, street lighting pada internal appearance akan membentuk suatu artikulasi tertentu seperti pada teori external appearance. Ketika seluruh elemen panorama ruang kota berintegrasi dan berkolerasi, maka suatu panorama ruang kota akan tercipta, yang kemudian nantinya akan mempengaruhi psikologis sang pengamat. Selanjutnya, pertanyaan penelitian kedua terkait apa saja elemen fisik spasial yang berpengaruh pada ekspresi keragaman rupa visual yang hadir pada panorama ruang kota di kawasan Kota Tua Padang dapat dibantu dengan metode pictorial analysis. Pictorial analysis membantu mengidentifikasi elemen fisik spasial yang ada pada panorama ruang kota. Setiap elemen fisik spasial ini nantinya akan dinilai dengan bobot semantik berikut yang dikali dengan indeks setiap elemen fisik spasial. Setelah itu, nilai semantik dari setiap elemen fisik spasial akan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai rata-rata semantik pada suatu kawasan. Nilai rata-rata tersebut akan dideskripsikan melalui tabel deskripsi nilai keragaman rupa visual berikut yang merupakan matriks perkalian antara indeks kompleksitas keragaman rupa visual dengan indeks ekspresinya. Berikut adalah contoh penilaian keragaman rupa visual pada titik amatan 1A. Dari penilaian tersebut didapati bahwa setiap elemen fisik spasial memiliki pengaruh terhadap ekspresi keragaman rupa visual pada Kota Tua Padang. Elemen-elemen natural seperti elemen perbukitan, elemen sungai dapat memberi nilai positif bagi rata-rata nilai semantik kawasan. Sementara itu, elemen man-made yang terdekorasi seperti tiang lampu, trotoar dekoratif, serta carving juga dapat memberi nilai positif bagi rata-rata semantik kawasan. Sementara itu, elemen-elemen yang kurang terawat seperti marking jalan pada tempat parkir umum dan vegetasi liar dapat mengurangi nilai semantik kawasan. Eksistensi bangunan cagar budaya dapat menambah kompleksitas ragam visual pada kawasan, namun apabila elemen sekitar tidak mendukung potensi keragaman ini, maka nilai semantik kawasan dapat berkurang. Sementara itu, bangunan-bangunan tipologi rumah toko pada kawasan Niaga dan Pasar Gadang memiliki kompleksitas ragam rupa visual yang relatif rendah, didukung dengan kawasan sekitarnya yang cenderung tidak terawat. Selanjutnya, pertanyaan ketiga terkait bagaimana ekspresi keragaman rupa visual panorama ruang kota yang tercipta dari elemen fisik spasial yang hadir pada panorama ruang kota Padang dapat dijawab dengan mendata nilai semantik pada setiap kawasan Kota Tua Padang. Dan berikut adalah data nilai semantik dari setiap kawasan. Yang pertama ada kawasan Batang Arau, dan berikut nilai semantik pada kawasan Kelenteng, berikut nilai semantik pada kawasan Niaga, dan selanjutnya adalah nilai semantik pada kawasan Pasar Gadang. Dari penelitian ini diambil kesimpulan dan saran bahwa mayoritas kawasan pada kawasan Kota Tua Padang memiliki kompleksitas keragaman rupa visual yang tinggi, namun tidak dibarengi dengan ekspresi yang teratur. Contoh kawasan dengan kompleksitas keragaman rupa visual yang tinggi dengan ekspresi yang teratur adalah kawasan pedestrian Batang Arau. Sementara itu, potensi keragaman rupa visual pada kawasan Kota Tua Padang sebetulnya dapat ditingkatkan apabila setiap elemen fisik spasial yang ada pada ruang perkotaan dijaga, dirawat, serta didekorasi dengan nilai-nilai lokal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi pada presenter Clarisadius atas pemaparan materinya. Kita beralih ke presenter terakhir pada sesi 3 ini, yaitu Aldo Golfana Topan Raharjo dengan studi komparasi pengalaman soundscape sebelum dan saat pandemi COVID-19 di Taman Dewi Sartika Bandung. Pada presenter Aldo Golfana, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Logo Golfana 2017-420068. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi skripsi Awards 2021 tentang penelitian saya yang telah saya kaji dengan judul Studi Komparasi Fenomena Soundscape sebelum dan saat pandemi COVID-19 di Taman Dewi Sartika Bandung. Nah, akan saya cuplikan bagaimana soundscape experience di Taman Dewi Sartika Bandung sebelum pandemi. Jika berkenan, teman-teman bisa menikmatinya sambil menutup mata.
Nah, gimana teman-teman pasti bingung kan kayak kok banyak banget sih distraksi suaranya ini sebenarnya di mana sih, di pinggir jalan kah atau di mana? Nah, ini tuh sebenarnya di salah satu titik penelitian di Taman Dewi Sartika. Menarik kan bagaimana soundscape itu dikaji, bagaimana cara kita melihat dari aspek audio tidak hanya visualnya saja. Apa kita dapat mengalami meruang dan masih dapat menikmatinya? Nah, yang akan saya bahas itu mulai dari pendahuluan, kajian teori, aktivitas dan suara, desain eksterior, preferensi pengunjung, sampai ke kesimpulan. Dimulai dari latar belakang, ini dua pendekatan dari sejarahnya, itu sangat menarik yang digunakan dari gedung penyimpanan kopi sampai dialih fungsikan menjadi balai kota. Dan yang pendekatan kedua adalah dari kajian soundscape itu sendiri yang dipengaruhi oleh suara luar dalam, dan bagaimana entitas taman dalam pusat kota itu kontras dengan keadaan di sekelilingnya yang bising. Maka itu Taman Dewi Sartika yang telah mengalami modernisasi di 2013 sampai 2017, yaitu berupa revitalisasi, dan fenomena saat ini adalah COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas jalan raya dan juga aktivitas pengunjung. Nah, muncullah pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana sih fenomena soundscape saat ini, saat pandemi? Lalu yang kedua, bagaimana pandemi COVID-19 itu dapat mempengaruhi pengalaman soundscape? Dan yang terakhir, bagaimana nih perbandingan fenomena soundscape sebelum dan saat pandemi COVID-19? Nah, ini adalah dasar teori yang dipakai, yaitu dua teori besar. Yang pertama dari teori ruang arsitektur eksterior oleh Yoshinobu Ashihara, ada teknik planning exterior space and closing space, the sequence of exterior space yang menghasilkan 3 parameter sense of place. Dan juga ada teori soundscape oleh Jian Kang, dan ada oral architecture ada Barry Blaster yang menganalisis bagaimana soundscape itu tercipta mulai dari sensasi sampai ke efeknya, dianalisis juga fenomenanya dan dari kesimpulan gabungan. Nah, ini adalah zonasi penelitiannya. Yang pertama itu titik A1 area patung Dewi Sartika, titik A2 area komunal Gebong Cinta, titik A3 mini zoo dan greenhouse, titik A4 area taman bermain dan olahraga. Nah, data aktivitas yang diperlihatkan ini sebelumnya. Bagaimana perbedaannya? Nah, jika dilihat bahwa ternyata aktivitas sekarang itu yang paling tinggi di pagi hari, di jam 9 dan juga di jam 11 pagi. Dan juga jika kita melihat data kuat suara sangat kontras ya, ternyata yang paling tinggi itu ada di sore hari, di hari Minggu, berbeda dengan tingkat populasi aktivitasnya. Nah, jika dilihat dari kegiatan pengunjung yang asalnya bersantai dan berfoto-foto, sekarang menjadi menunggu dan bersantai, karena memang di kawasan itu sudah dijadikan kawasan steril, dan pengunjung tidak lagi bisa mengakses masuk. Nah, ini adalah data suara yang sangat bergeser ya, signifikan sekali. Yang paling tinggi itu sekarang ada di titik A1 yang masih dijadikan area kawasan parkir dan masih bisa diakses oleh pengunjung. Nah, ini adalah idiosinkresis suara atau perubahan dinamika suaranya. Yang pertama saya akan bahas adalah yang di luar kawasannya. Ini sebelumnya, dan ini saat di pandemi. Yang membedakan adalah, oh ternyata tidak ada lagi nih suara pendidikan yang biasanya menyumbang bel masuk sekolah atau pulang sekolah seperti dari SDN Banjarsari, Santa Angela, dan yang lain-lainnya. Untuk idiosinkresis dalam kawasan Taman Dewi Sartika yang berubah itu ternyata sudah tidak ada ditemukannya suara aktivitas komunitas maupun acara, dan juga tidak adanya aktivitas dari pengunjung tersebut. Nah, ini adalah masuk ke tabel penilaian suara yang dinilai apakah mereka termasuk suara yang mengganggu, tidak mengganggu atau netral maupun mendukung. Ini bisa menghasilkan analisis bahwa apakah di situ perlu adanya tatanan elemen vertical barrier, tatanan elemen horizontal filter, maupun tatanan elemen horizontal reflektor. Nah, ternyata suara-suara yang lebih jelas terdengar seperti suara menyapu dan penyeberang itu tidak mengganggu, dan suara yang baru terdengar seperti ada fasilitas speaker peringatan COVID-19 ternyata tidak mengganggu, dan pengunjung masih bisa merasa nyaman, senang, rileks, dapat berinteraksi, dapat merasakan alam, tidak tertekan dan juga tidak kecewa. Nah, masuk ke analisis desain eksterior arsitektur. Yang pertama adalah teknik figure and ground. Ini lebih membahas menganalisis titik A sampai F itu apakah termasuk space movement atau space non-movement. Nah, space movement ini yang membedakan adalah tidak membutuhkannya fasilitas penunjang seperti bangku taman, karena dinilai mengganggu pergerakan pengunjung. Selanjutnya adalah teknik enclosing space, di mana menganalisis elemen vertical softscape seperti pepohonan, pohon kenari, pohon terembesi, pohon cemara, dan lain-lainnya. Elemen horizontal softscape pun hal yang sama, apakah penggunaan rumput pinto, rumput gajah, sedangkan elemen vertical hardscape seperti adanya kandang unggas dan alat-alat lainnya. Lalu elemen horizontal hardscape seperti penggunaan perkerasan di setiap titik, dan jangan lupa ada elemen aquascape seperti ada riverside Cikapayang, air mancur, dan juga air kolam. Nah, teknik yang terakhir adalah the sequence of exterior space, lebih menganalisis bagaimana urutan yang terjadi baik secara skala besar dan skala kecil yang lebih mendetail. Nah, selanjutnya adalah menganalisis peranan tatanan elemen. Makanya skema pemantulan suara di titik A3, bagaimana si arah sirkulasi kendaraan menghasilkan bunyi yang ternyata bisa terima langsung oleh pengamat, ataupun suara terdengar kedua yang telah terreduce oleh elemen vertikal filter, maupun suara hasil pantulan yang ternyata setelah direfleksikan oleh tatanan elemen vertikal barrier, dan juga tatanan elemen horizontalnya sangat berpengaruh terhadap skema pemantulan suara. Nah, di bawah adalah skema pemotongan panjang Taman Dewi Sartika. Ternyata suara pesawat juga dapat direduce oleh skala yang besar, tumbuhan-tumbuhan seperti pohon karet. Nah, ini adalah pilihan preferensi pengunjung. Ternyata mereka lebih suka atau lebih berpreferensi
soundscape experience di saat pandemi COVID-19 berlangsung. Dari kegiatannya pun emang sudah tidak ada lagi kan, jadi suara-suaranya pun menjadi lebih terdengar lebih jelas, terutama suara energy flow atau suara alam. Nah, jadi kesimpulan ya, dari menjawab pertanyaan pertama bagaimana fenomena soundscape terjadi, yang pertama suara kebisingan sekitar tuh menurun, suara kebisingan di dalam kawasan pun juga ikut menurun, kondisi audio sangat sunyi, suara alamiah ekosistem fauna sangat mendominasi, beberapa titik menimbulkan suasana mencekam, sudah jelas, dan juga frekuensi sumber suara dari soundbar itu karena tidak stabil dan menurun mengakibatkan bahwa suara alam itu menjadi lebih mendominasi juga. Nah, yang kedua adalah menjawab bagaimana pandemi COVID-19 itu mempengaruhi pengalaman ya, dari aktivitasnya pun sudah berkurang seperti ada kebijakan pemerintah, PPKM dan yang lainnya, maka suara-suara dari energy flow seperti suara alam yang sudah disebutkan tadi meningkat. Ekosistem flora dan fauna pun mendominasi dan juga adanya kegiatan orang-orang menyapu menjadi lebih tinggi. Nah, bagaimana perbandingannya jika sebelumnya itu konsen Taman Dewa Sertika sebagai dilihat dari kultur, kebiasaan atau aktivitas yang sedangkan sekarang itu dari naturnya atau dari ekosistem flora dan fauna yang diciptakan di dalamnya dan juga dari si soundscape. Untuk multisensory awareness yang diciptakan oleh Sense of Place sudah tentu itu lebih peka, dan soundscape yang tercipta dari aural architecture dan sound source itu menjadi lebih jelas. Ya, jika keadaannya sudah kembali kan audio itu sangat penting, maka memang perlu desain kembali perkembangannya agar dapat menjaga kondisi audio yang sekarang. Dan kajian lanjutannya bagaimana kalau dari sisi olfaktual, penciuman, ataupun bagaimana dari perilaku manusia pasca pandemi COVID-19 berlangsung. Nah, ini adalah statement yang ingin saya emphasize, yaitu bahwa arsitektur melibatkan 7 alam pengalaman indrawi yang berinteraksi dan saling melengkapi. Ruang estetis bukan hanya dilihat dari pemenuhan fungsi secara harfiah dan visual, namun dapat dilihat dengan mata tertutup dan menikmati hal-hal abstrak, menembus perasaan dan pengalaman persepsi manusia. Dan presentasi dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk presentasinya, sekaligus menutup sesi presentasi ketiga pada hari ini. Kembali saya panggilkan dan saya kembalikan ke Bapak Yandi. Dipersilakan untuk memberikan ulasannya. Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas presentasinya. Ada 4 dalam sesi ini yang presentasi. Saya melihatnya di dalam 2 mainstream ya. Yang pertama Ilana Maresya, Hasya sama Clarissa. Secara prinsip melihat hubungan antara panorama dengan impresi ya, yang kemudian ininya macam-macam ininya ya. Salah satunya ada yang membahas tentang bentang kota, kemudian dia tentu terkait dengan soundscape, prinsipnya tentang kenyamanan visual, kemudian juga kaitannya dengan konfigurasi elemen fisik terkait dengan visual dan aspek-aspek fisik apa yang kemudian terkait dengan tempat yang kemudian dibahas di dalam kota, baik itu di Kota Padangnya, Batang Arau, Lapangan Tugu maupun di Kota Tua ya. Secara prinsip itu, kemudian Aldo mempelajari soundscape yang sebelum dan sesudah pandemi ya, terutama di taman, dan kemudian data-data apa yang kemudian didapat dari sana. Sesi ini mengingatkan saya pada waktu saya masih belajar di UK, di S2 dan S3 pada waktu di UK. Saya ketemu yang namanya Brian Lawson, dan kemudian saya juga ketemu yang namanya Jian Kang. Jadi Jian Kang itu, tadi itu kan Aldo sebut nama-nama itu ya. Jian Kang itu adalah, waktu itu dia belum profesor, itu adalah salah satu dosen yang kemudian mengajarkan akustik di dalam waktu pas saya ngambil pendidikan profesi saya di sana. Jadi kami waktu itu belajar ilmu akustik secara spesifik, kemudian melihat impact dari ilmu akustik itu di dalam desain arsitektur. Nah, dalam diskusi dengan Brian Lawson mungkin udah tahu ya nama itu ya. Ini kan bidang ini kayaknya, kalau yang tadi itu yang bagian yang pertama kan kita melihat kaitannya dengan visual studies. Saya melihatnya ini kaitannya dengan visual studies. Makanya kemudian waktu itu ada beberapa nama yang kemudian di dalam kepala saya manakala saya baca skripsi. Nah, manakala kita bahas tentang si visual studies ini, tentu kalau saya akan melihatnya kaitannya dengan Gestalt, kemudian kaitannya dengan Gibson. Itu ada Gestalt, itu kita udah tahu ya, kebanyakan kalau kita belajar arsitektur modern pasti kemudian kaitannya dengan Gestalt. Kenapa kemudian tadi itu ada beberapa hal yang kemudian dikaitkan dengan kira-kira
prinsip-prinsip Gestalt itu yang kemudian diterapkan di dalam bagaimana kita menilai lingkungan kita, atau bahkan kemudian Gibson, manakala kemudian ecological aspek ada di sana. Nah, ini yang dalam diskusinya kemudian kan diskusinya tentang geografi dan seterusnya, itu yang kemudian panjang lebar lah di situ, impact of the walking in the city dan seterusnya, bagaimana kita melihat bahwasanya kota itu nggak bisa lagi dilihat dari atas seperti God eye view, tapi sebaiknya kota itu dilihat dari level manusia berjalan. Manakala kita berbicara tentang kenapa kemudian the walking in the city dari si Descartes itu menjadi menarik untuk dibahas. Dan ya, manakala tadi itu membahas tentang bagian yang pertama tentang panorama tadi itu kan juga townscape tadi itu kan juga levelnya kan level yang kemudian satu demi satu, titik demi titik kemudian dilihat satu demi satu bagaimana kemudian impact-nya secara visual, dan kemudian dari sana kita bisa lihat prinsip impact-nya terhadap estetika. Nah, riset ini terus terang banyak beredar di environmental psikologi. Jadi mereka-mereka yang melihat environmental psychology itu kaitannya kadang-kadang dengan preferensi. Jadi preferensi itu artinya society diminta untuk menilai apapun itu dengan alasan yang memang ada di dalam society itu sendiri. Kemudian nanti kita rating dari sana, dan ini berkembang sangat pesat. Kalau misalnya kita buka jurnal EB atau JEP dan seterusnya, ya, environmental behavior, journal of environmental psychology dan seterusnya, itu riset terkait dengan visual impact dan visual studies itu banyak sekali dibahas di sana gitu. Dan orang-orang seperti Jack Nassar, Hanyu, Kaplan itu memang membahas, termasuk juga critical aspeknya hubungan antara kota, landscape dan seterusnya, environmental, nature, itu dalam satu bahasan yang menarik sesungguhnya, apalagi manakala kita bicara tentang ekologi dan seterusnya sekarang yang kemudian terkait dengan visual impact dari kota di dalam kaitannya dengan society itu sendiri. Nah, memang kemudian terakhir yang kemudian jadi recent itu manakala kota itu dilihat dari juga kaitannya dengan umpamanya aspek kriminalitas, itu juga makanya kemudian di ideas of CCTV dan seterusnya itu jadi penting dilihat, Big Brothers, bahwasanya kita selalu diawasin dan kita melihat kota yang begitu, suasana yang begitu lihat seperti apa dan seterusnya, bahkan sampai kemudian tadi ada beberapa nama yang kemudian keluar pada manakala saya baca skripsinya urusan transgressing. Jadi itu kelihatannya bagus, tapi kita nggak boleh ke sana. Kalau misalnya kita ke sana maka itu jadi transgress, maka itu jadi salah dan seterusnya. Ini impact-nya bagus, tapi kita nggak boleh masuk. Itu kan jadinya kan kota itu untuk siapa dan seterusnya. Nah, tentu riset ini penting dan itu bagian yang pertama. Kemudian bagian kedua kan manakala tadi itu si Aldo bahas dari sudut pandang sound-nya. Nah, memang sound ini juga ada urgensinya yang sangat relevan sekarang, seperti juga yang tadi itu, yang si Townscape tadi itu. Sound itu terutama sound dalam urban. Tadinya kita berpikir sound itu yang untuk di dalam auditorium dan seterusnya, tapi sound dalam urban itu terkait dengan informasi dan safety. Jadi umpamanya kita di stasiun kereta, seberapa sih kita bisa mendengar informasi yang terjadi yang ada di stasiun kereta atau di airport sehingga kita tidak ketinggalan informasi, sehingga kita tidak ketinggalan kereta dan seterusnya. Manakala kemudian banyak sekali banyak sekali suara-suara yang lain yang hadir, sehingga di beberapa tempat kemudian mereka membuat yang namanya quiet room, yang memang untuk orang-orang yang mereka tidak bisa terinterferensi dengan banyak sound dan seterusnya. Mereka butuh informasi yang lebih tenang dan seterusnya, sehingga mereka tidak kehilangan momen bagi mereka traffic bagi flowing kehidupan mereka dan seterusnya. Nah, di dalam kaitannya dengan yang apa yang disampaikan oleh Aldo itu juga jadi menarik karena ini kemudian diletakkan pada posisi COVID. Memang itu juga si Jankang juga melakukannya sesungguhnya. Dia dalam paper yang terbaru itu juga dia bahas tentang bagaimana kemudian urban soundscape ini berubah, kan kota London itu berubah dengan kehadiran COVID. Ininya soundnya menjadinya seperti apa? Kan kita tahu tuh kemudian banyak kota di dunia itu kan tiba-tiba nggak ada orang lagi, dan kemudian nggak ada orang lagi, kemudian apa yang kemudian terjadi terhadap scape-nya jadi seperti apa dan seterusnya. Dia merisetkan itu sehingga itu menjadi sebuah data yang mungkin tidak akan pernah kita dapatkan lagi for the next maybe 100 years or
many years gitu karena setelah COVID ini situasinya kan akan apakah disebut dengan new normal dan seterusnya itu kan beda lagi, sehingga catatan sejarah tentang bagaimana kota itu berubah karena COVID itu menjadi timely pada masa ini. Nah, secara general saya menikmati karena saya bilang saya jadi ingat lagi nih zaman pada waktu doing research dan kemudian saya di perpustakaan saya bongkar tuh semua buku-buku dan jurnal-jurnal itu, dan terutama memang kaitannya memang pada masa itu tahun 2000-an ya, tahun 2000-an ya, ini riset yang begini memang sangat berkembang, dan ini kan sampai sekarang juga ini juga jadi ketertarikan saya terkait dengan sesungguhnya estetik itu hadirnya seperti apa sih? Estetik itu apa betul hanya dari visual atau the whole system of our sensory? Ini kan yang kemudian ditanyakan, kenapa kemudian ini kan dugaan saya ini kenapa kemudian kedua ini disandingkan gitu, karena the ideas of bahwa the ideas of aesthetic itu hanya dari visual itu rasanya perlu di-extend menjadi the whole system of our sensory, dan let's we begin our discussion about aesthetic itu sebetulnya seperti apa dan bagaimana kita mendefine aesthetic itu untuk kota kita dari pemahaman kita akan sensori kita, dan bagaimana kita bisa menemukan our own aesthetic dalam skala, dalam konteks yang mungkin berbeda-beda karena setiap orang punya kekuatan sensori yang berbeda-beda. Demikian Pak Bregas, terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Yandi atas ulasannya. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab pada sesi 3 ini. Kepada Bapak Bregas, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Prof. Yandi atas ulasannya. Memang betul ya bahwa sepertinya kajian mengenai estetika perkotaan ini semakin lama berkembang dari yang awalnya mungkin hanya sifatnya visual, tapi sekarang menjadi sebuah sensori secara audial, ataupun nanti akan menjadi tactile pun mungkin akan bisa menjadi sebuah perkembangan juga ke sana, seperti itu. Tapi kembali bahwa ilmu dan bidang ini akan selalu berkembang ya Pak. Jadi saat ini mahasiswa Unpar sedang melakukan kedua hal ini dalam sisi kajian visual ataupun secara audial, seperti itu. Nah, mungkin terkait dengan pertanyaan nih ya, terkait dengan soundscape nih, langsung nih sepertinya ditujukan kepada Aldo dari Joshua. Oke, menurut Anda, bagaimana soundscape yang baik untuk sebuah taman, terutama dalam taman yang menjadi case study Anda? Gitu. Apakah soundscape ini dipengaruhi juga oleh desain arsitektur atau hanya dipengaruhi oleh intensitas penggunanya? Seperti itu. Oke, Aldo mungkin pertama, silakan. Terima kasih Pak Bregas dan Joshua, makasih pertanyaannya. Menurut saya auditory spatial awareness itu soundscape itu sangat penting ya, soalnya jika dikategorikan di dalam taman, sebuah taman, apalagi kalau saya melihat entitas si Taman Dewi Sartika itu di tengah pusat kota, maka perlu adanya penanganan dari kebocoran suara dari sekitar existing. Nah, yang menariknya lagi kan Taman Dewi Sartika ini salah satu bisa dibilang salah satu yang mendesainnya itu ada Pak Ridwan Kamil, jadi dia sudah tahu bagaimana nih struktur ruang eksterior itu yang bagus tuh kayak gimana di sebuah taman dan di pusat kota tanpa terlalu mengganggu dari suara di luarnya. Nah, maka dari itu di dalam sebuah biophysical structure di dalam taman itu ada, makanya dia di dalam taman itu ada air kolam, ada air mancur, lalu juga kan di situ ada existingnya air terusan Cikapayang, sehingga memang dari auditory spatial awareness yang manusia biasanya peka itu menjadi lebih peka terhadap aspek audial. Meskipun kita tidak dapat melihat visual, namun kan kita masih ada seven sense, ada dari audial, mungkin nanti ada dari olfaktualnya, dari penciumannya, atau mungkin kalau menurut Pak Asma itu kan bahkan ada dari otot dan kerangka, dari human movement, dari pergerakan, seperti itu. Oke, terima kasih. Lalu ada pertanyaan lanjutan nih, mungkin terkait aspek present sama future-nya nih. Menurut Anda, apakah soundscape taman akan kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19? Gitu. Sekarang kan sedang masa steril nih di Taman Dewi Sartika. Apakah menurut Anda akan kembali lagi ke sebelumnya? Atau mungkin dari kajian Anda ini masyarakat sudah mulai terbiasa dengan lingkungan yang mungkin lebih less dengan lutan polusi dengan polusi suara, sehingga ini mungkin bisa berubah nih. Menurut Anda bagaimana? Nah, menurut saya tadi dari penelitian sebelumnya, pemberitaan berkelanjutannya pasti audial itu akan kembali lagi seperti semula, akan kembali aktivitas di luar maupun di dalam kawasan itu menjadi seperti normal lagi. Namun kan ada juga pemikiran berkelanjutan yang menarik yang belum saya mention, gimana kalau kita pandang dari aspek arsitektur itu dari pola pemikiran atau pola tingkah hidup manusia pasca pandemi COVID-19, seperti itu.
Dan Oke. juga setelah hasil dari analisis penelitian saya, pasti ada mention bahwa butuh tatanan elemen seperti apa yang dapat menjaga kelestarian dari pemandangan suara yang berada di dalam Taman Dewi Sartika. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Aldo. Saya rasa itu juga sudah sangat menjelaskan ya terkait dengan topik skripsi Anda. Oke, lalu ada pertanyaan selanjutnya untuk Ilana Maresya. Apakah panorama bentang kota pada keadaan existing sudah memiliki nilai arsitektur yang cukup dalam memberikan citra kota yang baik atau masih diperlukan perbaikan secara desain? Gitu. Jadi bagaimana nih kondisi existing nih menurut Anda dari penelitian Anda? Apakah karena kan sebenarnya kajiannya dalam bentuk existing ya, tapi dari studi Anda apakah perlu diperbaikan secara desain misalnya dengan menambahkan elemen vegetasi ataupun misalnya dengan penataan ruang parkir dan elemen-elemen lainnya? Silahkan, Ilana. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau dalam penelitian saya sendiri, tadi ada tabelnya juga ya, mungkin yang nilainya baik itu baru jalan raya, trotoar, pagar, dan vegetasi. Jadi elemen-elemen lainnya yang ada 12 itu masih belum dapat dibilang optimal ya, atau maksimal dalam menciptakan citra visual ruang kota yang baik, sehingga ya kedepannya masih perlu diperbaiki. Seperti trotoar pun sebetulnya tadi mungkin tidak ditunjukkan pada titiknya, itu ada juga yang tidak tertata, ada yang sudah rusak, ada juga yang banyak terhalangi karena ada vegetasi yang sangat besar, trotoar itu jadi terhalangi. Jadi ya beberapa elemen di sana memang masih perlu diperbaiki secara arsitekturnya. Oke, baik. Terima kasih, Ilana. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Clarissa ya. Untuk Clarissa. Apakah aspek visual pada masing-masing kawasan kota telah efektif dan sesuai dengan fungsi dan kegiatan di dalamnya menurut Anda? Dari hasil kajian Anda. Oke, silahkan Clarissa. Baik, jadi sebetulnya untuk kesesuaiannya sendiri, ya setiap elemen sudah cukup ada kesesuaian. Paling ada beberapa elemen mungkin yang terkait fungsinya masih belum mensupport keragaman yang ada, seperti misalnya adanya vegetasi liar, itu sebetulnya bisa ditata dengan lebih baik gitu untuk menambah nilai semantik pada kawasan. Kemudian, ya paling begitu sih. Oke, baik Clarissa. Terima kasih. Dan terakhir nih, mungkin ini ada pertanyaan yang sifatnya royokan nih untuk bertiga nih, kepada Ilana, kepada Hasya, dan juga kepada Clarissa gitu. Jadi kan kalian kan sebenarnya mempelajari untuk yang di Kota Padang ya, dari 3 case tadi yang berbeda. Apa sih karakteristik utama dari panorama bentang kota yang ada di kota Indonesia, yakni Padang, yang kalian coba pelajari seperti itu? Terutama dengan memahami bahwa ada konteks budaya barat, budaya timur yang mempengaruhi elemen fisik spasial. Menurut kalian nih, kalau misalnya bertiga bisa menentukan apa sih karakteristik utamanya, menurut kalian apa? Silahkan satu-satu, atau bisa dimulai dari Hasya dulu mungkin ya, Hasya dulu. Oke, baik. Kalau yang saya temukan sih, jadi karakteristik utama dari Kota Padang sendiri adalah waterfront city-nya dan juga historiografinya begitu. Oke, baik. Untuk Clarissa mungkin? Kurang lebih sama ya, karena cakupan objeknya sama kayak Hasya. Mungkin yang unik dari panorama ruang kota di kawasan Kota Tua Padang itu adalah adanya waterfront city, di mana dia ada panorama sungai dan juga perbukitan. Kemudian juga adanya nilai histografi sejarah yang kuat pada area itu, sehingga menciptakan karakteristik yang khas dan lokal Padang gitu ya. Oke, baik. Untuk Ilana, menurut Anda apa? Kalau dari penelitian saya sih, mungkin tadi di latar belakang juga sudah dijelaskan ada 3 aspek, yaitu historiografi, kultural, dan geografis. Jadi untuk kawasan saya sendiri berbeda dengan kawasannya Hasya dan Lius. Jadi kalau untuk kawasan saya sendiri itu historiografi dan kulturalnya adalah karena
ada beberapa landmark yang berhubungan dengan aspek-aspek tersebut seperti Museum Aditya Warman dan ada Monumen Gempa Padang, ada juga Taman Budaya Sumatera Barat. Lalu untuk aspek waterfront Setia sendiri juga karena di bagian yang barat itu berdekatan dengan laut. Jadi aspek-aspek tersebut yang membuat karakteristik dari kawasan saya sendiri juga bagian dari Padang. Tapi untuk kawasan yang Hasya dan Lius itu memiliki karakteristik yang berbeda juga. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa kalau begitu cukup ya untuk sesi tanya jawab dari sisi ini karena sepertinya sudah all-rounder nih. Bertiga sudah diberikan pertanyaan yang sama dan juga sudah menjawab dengan baik dan juga terkait dengan soundscape tadi juga sepertinya sudah menarik juga jawabannya karena kita tidak bicara hanya kondisi present tapi juga seperti apa sih mungkin di masa depan apakah yang diharapkan tuh dari kondisi soundscape pada taman yang menjadi case study tadi apakah akan kembali atau mungkin bisa aja akan ada penelitian lanjutan mengenai penyesuaian karena mungkin kita juga kuping kita sebagai manusia gitu sensori audio kita dalam kondisi pandemi ini sudah mulai dimanja dengan keheningan dari suara motor, suara kendaraan dan juga mungkin suara-suara polisi suara lainnya gitu. Jadi saya rasa cukup terkait dengan sesi tanya jawab ini. Terima kasih akan saya kembalikan kembali kepada MC. Timothy, dipersilahkan.